Hari ini kita akan podcast bersama teman saya. Dia mahasiswa IPB, waktu S1-nya itu jurusan PSP di Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB. Dan sekarang lanjut S2 ternyata di FIK juga IPB. Pernah jadi ketua Himafarin, wah luar biasa sekali. Terus dia juga pernah ikut timnas di PKN. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita sambut. Ini dia Regi Darmawan. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Ya, sehat? Gimana, Ri? Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat? Ya, gini ya. Alhamdulillah sehat, Ri. Ente gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sudah lama kita nggak ketemu ya? Udah berapa lama ya nggak ketemu? 4 tahun kali ya. Baik banget. Oke. Ya, siap ya? 3 tahun. Kita kilas ya, balik gitu. dulu ya. Kita kilas balik dari dulu nih. Pertama, kenapa mau milih jurusan PSP di IPB? Kenapa? Dulu awalnya. Jadi dulu awalnya sebenarnya dari kecil ya, dari kecil waktu SD lah punya cita-cita pengen sekolah di jurusan perikanan gitu kan. Dari kecil? Sebenarnya dari kecil udah punya cita-cita nih waktu SD nih, gue pengen di bidang apa sih fokusnya. Gue udah niat sebenarnya dari dulu pengen di perikanan gitu kan. Nah cuman kan waktu seringnya waktu nih, gue nggak tahu nih perikanannya tuh perikanan budidaya, perikanan tangkap yang di lautnya atau bagaimana gitu kan belum tahu. Nah ternyata waktu pas itu ya SMA lah, akhir kata di SMA gitu ya udah berlalu waktu. Mana SMA-nya di mana? Gue bingung nih waktu pemilihan. Ihsan Kamil. Oh, Ihsan Kamil Bogor ya? Iya betul. Terus? Nah jadi bingung tuh waktu pas PTN kan ada dapat jatah nih buat masuk sana nih undangan nih. Nah kita milih mau perikanan budidaya atau perikanan tangkap. Dia nggak tahu nih dua-duanya, awalnya nggak tahu, tapi udah dari dulu mah pengennya mah perikanan harga mati gitu. Nah gitu. Ya akhirnya kita ke warnet lah, dulu mah masih zamannya warnet ya, kita ngisi PDSS kan zaman dulu mah ya. Iya, PDSS. Di warnet kita ngisi. Bener kan PDSS? Di warnet kita ngisi tuh. Nah ini saya juga masih gambling juga. Yang mana sebenarnya masih pengennya yang mana sih masuknya gitu. Tapi ya ketika di warnet ada pilihan terakhir gitu kan. Tahu lah hitung kancing lah, cap gitu kan. Nah itu Aneh lakuin itu cap tuh awal mulanya itu kenapa bisa terpilih PSP. Dulu tuh waktu kecil suka ikan-ikanan tuh gara-gara orang tua atau gimana tuh awalnya? Bisa suka ikan-ikan gitu. Emang orang tua sih. Ya dari kakek juga sih, dari kakek, dari orang tua juga udah senang kan melihara budidaya ikan gitu kan. Ikan hias itu dibudidayain sebenarnya, ikan tawar. Jadi senang. Ya, akhirnya ke bawah aja. Pas SNMPTN undangan, pilih jurusan satunya apa? Jurusan pertamanya PSP. Bukan, jurusan pertamanya MSP malah. Manajemen sumber daya. Bukannya budidaya ya padahal pengennya perikanan budidaya, kalau nggak perikanan tangkap. Tapi udah milih manajemen sumber daya perairan. Pilihan keduanya? Dulu mikirnya pengen jadi keduanya PSP baru. Nah, pilihan kedua ini yang kata gua di Cakcicup itu, karena bingung, atau perikanan yang mana gitu kan. Perikanan tuh ada 5 kan. Ada budidaya, ada perairan, ada MSP, ada PSP, ada ITK. Nah, gua nggak tahu tuh. Cakcicup aja yang terakhirnya mah, yang penting yang satunya ada MSP lah gitu. Oke. Jadi nggak kepilih di MSP ya, kepilihan kedua ya PSP ya. Nah, ternyata gua nggak cocok, gua lebih suka. Coba dijelasin secara singkat. Itu kan kita tadi pakai singkatan ya, PSP, BDP, ITK dan sebagainya pakai singkatan ya. Coba jelasin secara singkat itu kepanjangannya apa dan jurusannya itu ngapain sih, bedanya apa, itu jurusan-jurusan di Fakultas Perikanan di IPB itu bedanya apa, dan kira-kira setelah lulus tuh peluangnya kemana sih masing-masing jurusan itu, tahu nggak di Fakultas Perikanan? Coba setahu ente. Oh, kalau
Ya, yang gue tahu nih ya paling ya, kalau misalnya MSP kan itu kan manajemen sumber daya perairan. Nah itu tuh di situ luas banget sih dari MSP juga sebenarnya. Di situ ya belajar tentang ikannya, misalnya kayak ichthyologinya, terus kemudian belajar namanya AMDAL gitu kan. Nah kalau di MSP itu lebih ke AMDAL sih, lebih dampak lingkungannya kan, karena dia manajemen sumber daya perairan ya, jadi perairannya yang dikelola tuh sebenarnya tuh. Ada AMDAL, kemudian ada ya kualitas perairan kayak gimana gitu kan, belajar dari kayak gitu kalau di MSP tuh. Kerjanya bisa kemana tuh kalau MSP biasanya? MSP banyak sih, biasanya konsultan bisa dia masuk ke konsultan atau bagian pengelolaan di perairan mana gitu kan, bisa sih ya. Fleksibel sih kalau di PB sih sebenarnya kalau misalnya kayak gitu. MSP terus ada jurusan apa lagi di perikanan? Ada jurusan BDP ini budidaya perairan ya, budidaya perairan. Nah di BDP ini nih yang kita pelajari nih kayak ikan hias, budidaya ikan hias, kemudian kita budidaya ikan tawar, ilmu-ilmu yang kayak gitu tuh, genetik di situ dipelajarin juga, misalnya kayak ngilang-ngilangkan ikan atau mempercepat atau memperbanyak telur gitu kan, kalau misalnya istilahnya menghasilkan anakan dari ikan-ikan tersebut kayak gitu sih. Nah prospeknya banyak kalau BDP gitu kan, bisa ditambak, bisa di namanya dinas 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 apa ya, lautan perikanan tuh yang DKP budidayanya tuh banyak, karena ada dirjennya juga kan, ada dirjen budidaya, ada dirjen perikanan gitu kan. DP terus jurusan apa lagi? Oh THP itu teknologi hasil perairan. Nah jadi bagian pengolahan nih, pengolahan sumber daya, misalnya kayak ikan nih disuruh misalnya gitu kan, dibikin olahan-olahan, misalnya pengasapan dan lain sebagainya, lebih ke pengalengan kayak gitu. Nah ini sekarang nih zamannya kayak gini nih, namanya industri ya, industri perikanan nih, kalau misalnya kita bisa mengolah ikannya gitu kan, ini punya potensi banget nih, punya potensi kayak misalnya kita melakukan ekspor ikan olahan tuna misalnya kayak gitu kan, bisa tuh sashiminya atau bagaimananya kayak gitu sih. Terus ya berkembang kalau sekarang nih kan, kayak industri kan sekarang nih lagi berkembang nih. Nah ini harusnya di sini nih kita dapat di THP, itu bagus juga tuh buat mengelola kayak gitu kan, mengelola hasil perikanannya gitu. Terus ada jurusan apa lagi? Ada PSP. Nah ini PSP nih gua nih. PSP jurusan direct. Gimana tuh belajar apa? Iya, sebenarnya kalau nama program studinya mah teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Tahu itu. Ya, program studinya itu. Kan itu kan mantep tuh, udah ada teknologinya kita pelajari, ada manajemennya kita pelajari. Wah. Nah, itu tangkapnya udah itu kompleks gitu. Mantep kan, ada tekniknya, ada manajemennya kita pelajarin. Nah, tapi kalau disebutnya jurusan itu namanya PSP, pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, di PSP ini belajar apa? Nah, kita tuh di sini belajar kayak bagaimana caranya pengelolaan perikanan di suatu perairan, misalnya mau dari penangkapannya, dari armada kapalnya, kemudian nelayannya itu kita pelajari gitu ya. Alat tangkapnya misalnya menggunakan jaring, menggunakan pancing, dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak gitu sih. Sama bagaimana cara membuat alat tangkap yang efektif dan efisien, serta ramah lingkungan yang paling penting gitu kan, tidak merusak habitat ikannya, tidak memberikan dampak terhadap lingkungan yang secara signifikan gitu, merusak kayak gitu. Terakhir ITK ya? Apa tuh ITK? Gimana? Ya, ITK itu ilmu dan teknologi kelautan. Nah ini juga menarik di sini karena apa? Kalau misalnya di ITK ini mempelajari kayak remote sensing, kemudian tentang topografi laut, itu kayak oceanografinya lah kayak gitu kan. Bagaimana kedalaman suatu perairan itu seperti apa. Intinya lebih ke teknologinya, lebih ke alat-alatnya kayak instrumen kapal bawah air gitu ya. Itu keren juga yang kayak gitu. Ataupun apa ya namanya, kayak sonar gitu, ekosonder, penembakan dari permukaan perairan ke dasar untuk dilihat bagaimana kondisi bawahnya airnya itu kayak gimana, apakah ada ikannya, terumbu karangnya, dasarnya seperti apa kayak gitu. Cukup banyak sih, lebih kompleks sebenarnya. Nah ini kan hanya sedikit mengulasnya ya gitu ya. Apa yang saya tahu gitu. Luar biasa ya. Ternyata, yang tadi disebutin Regi itu
sarjananya ya, S1 ya, atau strata 1 kan ya, gitu. Untuk S2, Iya, itu S3-nya strata ada? satunya. Di Fakultas Perikanan ada? S2, S3-nya? Ada. Untuk S2, S3 juga ada. Masing-masing jurusan itu semuanya ada? Hafal semua. Oh, enggak. Ada. Masing-masing ada gitu. Tapi kalau misalnya di MSP nih, yang di MSP nih untuk S2-nya tuh ada 2 jenis kalau nggak salah ya. Ada yang pertama, ada yang sumber daya pesisir. Pokoknya ada SPL, ada SDP. Nah, SDP itu kan sumber daya pesisir. Kalau SPL tuh apa ya, lupa ya nih Pak. PSP deh, PSP. Pokoknya ada SPL. Nah, kalau PSP di S2-nya nih sama kayak di S3-nya, namanya Teknologi Perikanan Laut atau disingkatnya TPL. Satu itu lah ya. Ada satu jurusan aja kalau di PSP. Nah, di PSP juga namanya berubah-berubah. Dulu mah namanya Teknologi Kelautan, sekarang dirubah jadi Teknologi Perikanan Laut kayak gitu. Baru masuk juga sih saya kalau di TPL ini nih. Peringkat berapa Fakultas Perikanan IPB? Tahu nggak? Se-Indonesia atau sedunia gitu? Peringkat berapa coba? Sebenarnya kalau Fakultas Perikanan IPB itu ya yang paling tua gitu ya istilahnya mah. Gitu. Indonesia? Iya, di Indonesia. Jadi kalau misalnya emang perikanan yang merujuknya biasanya tuh ya ke IPB kayak gitu. Oh, sama kayak pertanian gitu ya. Emang PSIPB ya pertama. Iya, lebih kayak gitu. Karena kan emang dicanangkannya dari dulu, dari IPB dulu pertanian. Gitu. Mas, selain di IPB ada di mana lagi Fakultas Perikanan? Banyak ya. Banyak. Namanya di Unip banyak. Di Undip ada, di Undip ada, di Unpad ada, terus di UGM, tapi UGM masih masuk pertanian sih kalau di UGM. Banyak, Brawijaya ada, banyak sih gitu. Karena sekarang namanya perikanan. Menarik nih. Kenapa jadi ketua HIMA? Kok bisa jadi ketua HIMA Farid? Coba ceritain. Enggak, salah. Aneh kenal, kan kita kenal nih dari tingkat 1 ya. Tingkat 1. Iya, tahu. Jadi gesrek-gesreknya tahu lah ya. Jadi saya kenal banget Regi waktu tingkat 1-nya gimana, semester 1 sama semester 2. Soalnya kita satu asrama. Jadi di IPB itu kan wajib asrama 1 tahun ya Rek ya. Semester 1 sama semester 2. Tapi kebetulan deketan kamarnya masih Regi. Jadi tahu nih kurang lebih nih semester 1 dia gimana, semester 2 kayak gitu. Nah, pas udah masuk departemen agak kaget nih ngeliat, luar biasa Regi bisa jadi ketua HIMA Farid. Kok bisa? Ya, tapi paling sebelumnya jelasin dulu aja, Rek. HIMA Farid itu apa, gimana, buat apa? Coba jelasin dulu secara singkat HIMA Farid itu. Oh, jadi HIMA Farid itu himpunan mahasiswa pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi di mana ini sebuah organisasi yang di dalam program studi PSP ya, pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi HIMA Farid ini beranggotakan mahasiswa-mahasiswa departemen PSP gitu. Jadi internalnya gitu kan, ini organisasi internal lah dari PSP sendiri. Nah, PSP ini biasanya himpunannya ini bergerak di bidang LK ya, lembaga kemahasiswaan ini kan. Nah, dia tuh biasanya nih organisasi ini untuk apa ya? Menjadi wadah bagi mahasiswa PSP yang belajar di sana gitu. Misalnya kita pengen membuat kegiatan apa atau kita punya keresahan apa di bidang perikanan. Nah, ini biasanya kita aspirasikan gitu. Nanti dalam bentuk misalnya kita turun ke lapangan gitu, misalnya kita kayak mengabdi ke masyarakat, atau misalnya kita membuat acara FGD gitu ya, untuk membahas suatu kondisi perikanan saat ini gitu, yang lagi hangat-hangatnya yang dibahas. Gitu. Oh ya, sebelumnya, gitu sih. Jadi Regi ini mahasiswa IPB, PSP jurusannya angkatan 2014. Masuknya ya, Rek ya? 2014. Betul. Dan ketua HIMA Farid tahun 2016-17 ya. Oh, periode 2016-2017. Ya. Coba ceritain gimana kok bisa seorang Regi jadi ketua HIMA Farid?
Tapi aneh bangga, tenang. Bangga banget kan ya punya teman kayak ente. Coba. Ini ada pertanyaannya, ada yang terselip agak gimana gitu ya. Jadi gini, kemarin waktu pemilihan ketua himpunan itu kan kita seperti ada musyawarah bersama dulu ya. Dalam satu kelas itu kita musyawarah siapa nih yang bakal menjadi calon untuk ketua himpunannya. Nah, pada pertemuan pertama gitu kan, masih belum menemukan titik temu gitu, siapa yang bakal menjadi ketuanya. Pertemuan kedua, ketiga, nah makin berlarut-larut, karena memakan waktu gitu kan, waktunya sudah pemilihan juga semakin dekat. Nah, alhasil, di pertemuan terakhir itu kita dirempukin lagi tuh, didiskusikan, dimusyawarahkan secara bersama-sama, ada yang mau mencalonkan diri enggak gitu kan. Nah, tiba-tiba nih dari hati ini terbesit, oh, kenapa nggak gue gitu ya, gue kemana aja gitu selama pertemuan gitu kan. Nah, ternyata yang selama gue jalanin selama pertemuan itu untuk mempelajari tuh skemanya bagaimana sih nanti kalau misalnya menjadi ketua gitu, karena kan ada sosialisasi juga kan, ketua tuh job desk bagaimana, ngapain aja. Nah, gue mempelajari itu, terus pas di pertemuan terakhir tuh hati gue tergerak, kalau misalnya gini terus, kalau misalnya tidak ada mencalonkan diri ataupun tidak ada yang berani gitu mengambil tanggung jawab, itu nggak akan jadi. Hasil ya diri inilah gitu, memberanikan diri untuk, wih saya nih ya mencalonkan. Nah ternyata pas saya melakukan hal tersebut, responnya teman-teman yang lain juga banyak gitu. Wah jadi ada yang kepancing juga tuh. Jadi teman-teman yang lain ada yang support, terus kemudian teman-teman yang lain juga ada yang menjadi mencalonkan diri gitu. Jadi kayak berani gitu. Oh sini nih mau nih. Mau lah. Jadi habis ente yang ngajuin, banyak lagi tuh yang ngajuin lagi. Ada jadi tiga orang yang mencalonkan. Nah itu kan jadi kan kayak wah jadi ada yang termotivasi gitu kan. Ya akhirnya kita di situ jadi calon lah bertiga tuh. Calon bertiga, kemudian bikin grand design gitu, apa aja sih yang mau dibawa nanti selama 1 tahun ke depan untuk himpunan kayak gitu kan. Kita buat gitu misalnya program-program kerjanya, terobosannya apa kayak gitu sih. Tetap nanti semuanya dimusyawarahkan bersama-sama untuk kesepakatan yang mufakat kayak gitu. Nah, yang menarik minum nih, boleh gak nih? Jangan lah, gua sih Ramadan. Oh iya, Ramadan bener. Nah, yang menarik. Jadi hal apa yang memutuskan bahwa ente tuh kayaknya pantas nih gua mencalonkan diri jadi ketua Himakarin gitu, menjadi sosok pemimpin. Nah, hal apa yang kira-kira yang memberanikan ente tuh ngajuin diri gitu. Nah, ini kan yang jarang ditemuin ya sama mahasiswa. Biasanya pada udahlah nyuruh orang tapi nggak berani menunjuk diri sendiri gitu. Nah, hal apa kira-kira, Rek? Ya sebenarnya apa ya, kalau dari diri pribadi, kalau gue sih pengennya lebih ke arah ini, pengen mengupgrade diri gitu kan. Sebatas apa sih gitu keberanian gitu ya, mental kita sebagai sebatas apa sih gitu. Nah, waktu saat itu, kenapa gue berani mengacungkan tangan, karena itu apa ya, kayak keresahan dalam hati sendiri gitu. Makanya tadi kenapa tiba-tiba ada pengen maju gitu jadi sebagai calon ketua gitu kan. Nah dari situ tuh pertama pengen mengupgrade diri, gue bisa gak sih keluar dari zona nyaman istilahnya. Kalau misalnya lu pengen nyantai-nyantai doang kan ya sayang juga gitu. Nah akhirnya gue beranikan diri tuh, gue pengen keluar dari zona nyaman, gue pengen mengupgrade diri gitu kan. Istilahnya terus gue pengen ikut kontribusi gitu ya, ingin ikut kontribusi gitu, apakah ya pengennya apa yang gue lakuin itu ada dampak gitu ya, istilahnya kecil ataupun besar. Terus sih pengen bermanfaat juga sih sebenarnya ke teman-teman yang lain dan ke departemen terutama. Menarik lagi nih tentang PKM. Timnas coy, luar biasa. Waktu itu timnas kemana? Timnas berapa kemana? Timnas ke-31 ya kalau nggak salah, 31 ya. 31 di Jogja. UNY. Coba jelasin. Kok bisa? Jadi ente tuh PKM. Nah, jelasin dulu umum PKM itu apa dan kayak gimana. Terus kenapa bisa ngebentuk tim PKM apa? Ini PKMK ya? Bagus gitu ya? Kewirausahaan itu. Idenya dari siapa? Nah, itu PKM-nya tentang apa? Kok bisa sampai lolos ke timnas? Cerita-cerita menyenangkan atau kabar-kabarnya atau
di balik perjuangan itu semua ada apa sih gitu tentang Regi dan tim PKM-nya itu menuju PIPNAS. Jadi kalau jadi mahasiswa nih, pasti tahu nih PKM itu apa sama PIPNAS. Coba Reg, silakan. Kalau yang nggak tahu gimana? Nah, makanya yang kasih tahu secara singkat. Waduh. Ya, jadi PKM itu kayak ajangnya tahunan dari program Kemenristek Dikti ya waktu itu ya. Sebuah karya itu ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, di sini tuh mahasiswa itu dituntut untuk mengembangkan dirinya, membuat sebuah kreativitas, baik dari di bidang usaha, kemudian di bidang pengabdian masyarakat, teknologi, dan lain sebagainya lah, banyak lah jenis-jenisnya ya, ataupun gagasan tertulis, mimpi-mimpi yang kita punya, kita tuangkan dalam sebuah tulisan gitu kan. Nah, jadi dari PKM itu sebenarnya udah melakukan percobaan tahun sebelumnya, membuat sebuah tim gitu kan. Kita juga buat tim, tapi tahun sebelumnya tuh tahun berapa awalnya? Edukasi. Tahun terakhir itu 2018, gua lupa sih, 2018 kalau nggak salah. 2008, ya 2017, sorry. 2017, gue coba bikin tim buat buat edukasi dengan sebuah permainan gitu ya. Tentunya di bidang perikanan gitu ya, pengen edukasi di bidang perikanan gitu dalam bentuk sebuah permainan. Tapi pada tahun 2017 gagal. Tidak lolos. Itu pertama kali nyoba PKM itu. Betul. Pertama kali nyoba PKM. Terus gagal gitu kan. Gagal, akhirnya kita nggak tahu tuh kita gagal tuh nggak sampai didanai maksudnya. Belum sampai didanai. Iya, sudah didanai. Belum sampai didanai. Terus karena apa ya, mungkin ya salah satu faktornya itu gagal ya, mungkin dari keunikannya kurang atau brandingnya kurang kuat gitu kan, jadi kurang punya nilai lah istilahnya kayak gitu idenya. Nah, kemudian di tahun berikutnya di tahun berikutnya nih gue diajak gitu sama teman gitu kan. Nah, teman punya pemikiran katanya nih, kondisi Indonesia saat ini tentang minat literasi, minat baca itu masih rendah gitu ya. Literasi yang ada di Indonesia masih rendah katanya. Kalau misalnya kayak gini terus kan ya kita kapan mau berkembangnya gitu ya minat bacanya. Nah, akhirnya teman muncul tuh sebuah ide. Dia tuh punya ide untuk melakukan membuat sebuah tulisan. Nah, tulisan ini dalam bentuk sebuah novel. Karena apa? Ternyata novel tuh paling banyak diminati oleh orang-orang milenial lah gitu, remaja-remaja itu banyak yang diminati gitu kan. Nah, jadi disitulah kita mulai menitikkan gitu ya, mensudutkan tuh mau kemana nih arahnya nih, kalau misalnya kita mau bikin literasi dalam bentuk sebuah novel, nah genre-nya ini mau apa gitu. Nah, ternyata berhubung ini ajang dari Kemenristek Dikti ya gitu ya, dalam bentuk artian masih ada tentang ilmiahnya gitu ya. Akhirnya kita mengarahkan tulisan ini ke science fiksi gitu ya, fiksi ilmiah gitu istilahnya. Jadi ada balutan novelnya, kemudian ada balutan ilmu pengetahuannya juga. Nah, objeknya tuh anak-anak atau orang dewasa atau gimana objek dari PKM-nya tadinya? Nah, kalau yang buat di ceritanya ini sebenarnya kayak remaja gitu ya, anak-anak sampai remaja gitu kan, untuk diarahkan ke sana. Karena tokoh-tokoh yang ada di tulisan tersebut juga anak-anak, dan ada peran orang tua juga di sana gitu, di sana. Nah, jadi di situ kita menuliskan tentang sebuah edukasi melalui sebuah novel, edukasi perikanan tentunya ya. Misalnya dari anak-anak itu melaut seperti apa gitu ya, cerita dari pengalaman orang tuanya melaut itu seperti apa, menggunakan alat apa untuk melaut. Itu di daerah mana itu? Itu buku novel itu diangkat di daerah Pulau Seribu, di Pulau Sendira ya. Terus kok bisa lolos ke PIPNAS? Jadi PKM itu kan habis ngajuin, didanai, baru jadi banyak prosesnya kan ya sampai ke PIPNAS tuh. Banyak prosesnya. Gimana tuh? Pertama kita ngajuin,
prosesnya yang pertama kita ngajuin dulu nih, kita bikin proposalnya, grade desainnya seperti apa, nah kemudian diupload, nah nanti dari Dikti menseleksi kembali, di Dikti setelah diseleksi, nanti kan berarti kan yang lolos tuh bakal didanai dulu tuh, didanai itu sejumlah, kalau nggak salah tuh tergantung PKM-nya ya, tapi kalau nggak salah tuh 12,5 juta, didanai itu sama Dikti untuk menjalankan program tersebut. Nah, selama menjalankan program tersebut, nanti kita diminta membuat laporan. Nah, kita membuat laporan selama kegiatan yang telah kita lakukan itu seperti apa. Nanti hasil finalnya itu, laporan tersebut nanti dikirimkan ke Dikti untuk diaudit. Bukan diaudit istilahnya, untuk diseleksi kembali gitu ya. Berapa lama Seleksi proses kembali. penilaian pas didanainya itu? Wah, kurang lupa lagi ya, udah lama juga sih. Beberapa bulan lah, lumayan lah. 4 sampai 5 bulan kayaknya ya kalau nggak salah. Kira-kira waktu lumayan itu lama juga. Nyangka atau emang udah pede sih, ini mah bakalan lolos timnas nih PKM saya nih? Nyangka nggak atau gimana? Dulu pede banget, bukan pede banget sih, percaya diri lah dengan apa ya, dengan karya yang dibuat ini ya. Karena apa? Pertama, nah ini nih di bidang novel ini belum ada gitu. Jadi nggak ada kayak pesaingnya gitu ya. Kalau misalnya di bidang permainan yang mengedukasi kan pasti banyak yang udah bikin tuh. Nah ini nih unik. Kita membuat edukasi, buat novel. Nah, novel ini berisikan dengan fakta-fakta ilmiah gitu. Nah ini jadi kayak apa ya, nilai plus sendiri lah. Nilai plus sendiri di bidang ini gitu. Jadi sebuah buku gitu kan jarang-jarang. Nah ternyata setelah kita timnas ini lolos, tahun berikutnya ternyata ada sebuah apa ya, kayak di sebuah buku panduan dari PKM tersebut. Nah itu salah satunya contohnya mungkin bisa dibuat dalam bentuk buku. Nah itu kan jadi sebuah kebanggaan sendiri karena sebelum-sebelumnya ternyata nggak ada buku. Sekarang jadi mulai ada gitu kan, dalam bentuk buku bisa, dalam bentuk katalog dan sebagainya kayak gitu. Jadi makin kesini makin ada lagi ide-ide buku-buku lainnya lagi gitu ya? Iya betul. Jadi kayak yang seneng aja gitu, jadi wah ya ini nih buku nih belum ada yang kepikiran, jadi makanya ada sekarang tuh. Itu kan kalau dibayangin kan kayak gampang ya, ngajuin, didanain, terus timnas tuh. Coba menurut Enderek, perjuangan paling berat tuh, paling ini banget menyedihkan atau paling kesel, paling berat gitu selama menjalankan PKM tuh sampai road to timnas tuh? Ya kita kan bukan bekerja sendiri ya, kita kan bekerja dalam kelompok, dalam tim gitu kan. Nah yang penting selama dalam kelompoknya yang penting komunikasi sih sebenarnya. Pernah ada hanya kalau misalnya itu jadi miskom gitu, marahan atau sampai ini gitu, pernah sering? Ya paling miskom ada, apalagi ketika menjalankan program gitu ya. Karena kan kita kan program literasi nih untuk meningkatkan baca dan pengetahuan dalam sebuah karya tulis gitu kan. Nah kita kan kadang suka miskom nih, misalnya kita ada yang bagian produksi nih, kita ada yang bagian produksi untuk memproduksi tulisan gitu ya, kayak literasi dengan edukasi untuk disebar di sosial media. Nah itu kan kita biasanya punya timeline, tapi kadang ada yang ngaret atau telat karena ada kesibukan lain gitu kan. Kita bukan mengurus PKN saja, tapi kita juga berbarengan dengan perkuliahan kita gitu kan. Nah, paling pasti ada yang kayak gitu tuh, misalnya wah di luar timeline kita nih ada agak molor nih. Nah ya paling ya kita tegur atau kita tanyakan bagaimana progresnya, ada yang dibantu atau enggak. Jadi kayak ya cross check aja gitu, match-matchan aja gitu. Nah itu paling di situ sih agak kendala di situ. Kalau misalnya kan kita kan kuliah juga gitu. Oh, banyak lah perjuangan di balik PKM itu ya. Belum dari banyak kerjaan tugas-tugas mahasiswa yang beda-beda jurusan kan kalian setimnya ya. Belum lagi ya ada yang beda jurusan. Tugas-tugas ya, organisasi yang beda-beda juga kalian dalam satu tim itu kan. Betul. Banyak deh perjuangan. Itu makanya main aplikasi lah. Nggak tahu timnas gitu kan ya. Enggak, melalui step yang panjang. Kira-kira kita namanya kita harus buat laporan, nah itu harus benar-benar kan kita di drill gimana sih bikin laporan yang benar gitu kan. Penjualan yang paling penting itu kan, kita kan kewirausahaan nih. Bagaimana caranya kita membuat penjualan itu meningkat gitu kan, menarik konsumen gitu kan, konsumen itu kayak gimana, penjualan yang paling penting. Hal paling apa yang kira-kira membuat ente seneng banget gitu, sampai timnas nih kayaknya gitu. Apa yang ente rasain tuh pas udah ternyata lolos timnas sampai ke Jogja, gimana tuh yang dirasain lagi? Ya dulu yang dirasain tuh
pas mau masuk tim, pas dapat informasi timnas gitu ya, tiba-tiba ngerasain, oh ternyata diri ini tuh berprestasi gitu kan, ya walaupun kecil gitu kan, ada lah gitu ya yang bisa dihasilkan gitu ya, berprestasi lah gitu dalam artian lolos timnas, karena kan sebelumnya ikut lomba juga tapi nggak lolos, nggak menang gitu kan, ini namanya juga berproses lah gitu kan, tapi ada kebanggaan tersendiri gitu ya, udah ya aktif gitu ya, di organisasi, kemudian bisa berprestasi juga, itu kan sebuah bonus gitu kan, alhamdulillah gitu ya, yang patut disyukuri gitu. Juara berapa ya deh timnas? Alhamdulillah juara 3 gitu ya. Targetnya sih juara 1, cuman ya berkata lain, meleset gitu. Juara 3 apa? Juara 3 di kategori presentasi ya. Karena kan ada 2 kategori, ada presentasi, ada poster. Nah, kita yang juara di presentasi ya. Jadi buat yang nggak tahu, timnas itu jadi PKM itu dari seluruh universitas di Indonesia gitu ya, itu dilombakan lagi senasional. Nah itu namanya timnas, gitu ya Rek ya. Jadi sebenarnya IPB kan dulu tuh kalau nggak salah mentargetkan 1.500 proposal ya, kalau nggak salah ya, 1.500 proposal untuk pengajuan PKM. Tapi kan yang didanai kan nggak sampai 1.500 dong, pasti kan diseleksi lagi gitu kan. Nah dari sekian ratus lagi itu diseleksi lagi, hasil akhirnya oleh Dikti, kemudian yang lolos nanti di apa ya istilahnya, dikumpulkan dari tiap universitas, kemudian dilombakan kembali gitu. Dari bidang kategorinya misalnya gagasan tertulis, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, teknologi, karya cipta gitu, karsa cipta gitu. Nah, itu dikumpulkan lagi, diklasterisasi lagi, kemudian dilombakan. Kayak gitu. Oke, bahasan selanjutnya. Kenapa lanjut S2? Di saat teman-teman ente udah pada kerja nih ya kan, udah pada punya duit sendiri, ente malah lanjut S2. Kenapa memilih lanjut S2? Kenapa lanjut S2-nya harus di IPB lagi? Kenapa? Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!